gue kayaknya jarang deh nemuin anime yang ngebuat gue peduli atau simpati ke semua karakternya. Biasanya tuh di anime yang gue tonton, gue cuma peduli ke karakter utama atau beberapa karakter yang ngebuat gue suka aja. Dan mungkin karena gue udah sering nonton anime, gue udah lumayan lama gak nemu anime yang berasa emosional. Sampai akhirnya gue nonton dan namatin anime yang judulnya itu Osama Ranking. Karena buat gue anime Osama Ranking ini adalah salah satu anime emosional yang udah lama gak gue rasain. Dan gue ngerasanya anime ini adalah salah satu anime masterpiece. Oke, mari kita mulai videonya. Gue pengamat anime dan hari ini gue akan ngomongin anime Osama Ranking. Anime Osama Ranking ini adalah anime yang nyeritain seorang pangeran yang namanya Boji, dimana dia ini adalah anak dari raja yang terkuat yang namanya Raja Bose. Nah, tapi si Boji ini gak sekuat bapaknya. Boji ini gak bisa ngomong, dia gak bisa denger juga karena dia ada disabilitas. Terus ditambah lagi badannya dia ini kecil, terus juga pendek. Dan karena itu orang-orang di kerajaannya dia, rakyatnya itu pada ngeremehin dia, pada ngerendahin dia. Tapi walaupun kayak gitu, dia punya cita-cita buat jadi raja yang kuat, raja yang terbaik yang bisa ngelindungin rakyatnya. Suatu ketika, dia ketemu sama makhluk yang bentuknya itu semacam bayangan gitu, yang namanya Kage. Dan dari situ ada semacam persahabatan yang terbentuk, dimana akhirnya si Kage ini adalah orang yang nemenin perjalanannya Boji supaya mencapai cita-citanya dia jadi raja yang kuat. Nah, dari 3 episode awal yang bisa gue lihat dari anime ini adalah dimana anime ini bener-bener bisa ngebuat gue emosional. Dalam arti ngelihat perjuangan awal Boji itu bener-bener ngebuat lu terharu. Karena apa yang dialamin Boji ini bener-bener berat banget. Di awal itu kita bisa ngelihat gimana Boji ini bener-bener diremehin banget sama orang-orang, diledekin, terus juga direndahin. Awalnya gue ngira si Boji ini cuek-cuek aja, diperlakuin kayak gitu. Soalnya dia gak kelihatan kesel atau gimana. Nah tapi dia gak kayak gitu. Dia juga digambarin kayak manusia biasa, dimana ketika diperlakuin kayak gitu, atau istilahnya kayak diinjek-injek sama orang, Boji juga bisa nangis, dia juga bisa frustasi. Tapi pelan-pelan kita bisa ngelihat kalau Boji ini mulai bangkit, mulai ngasah kemampuannya supaya dia jadi raja yang kuat. Dan menurut gue alasan kenapa Boji bisa bangkit dan yakin sama kemampuannya dia itu gak lepas dari adanya seorang teman baru di kehidupannya Boji yang bernama Kage. Karena bisa dibilang Kage ini adalah teman sejati, seorang teman yang selalu ada waktu Boji seneng ataupun susah, seorang teman yang selalu nemenin Boji bahkan di titik terendah dari kehidupannya Boji. Waktu Boji diremehkan sama semua orang dan gak ada yang mau ngakuin kemampuannya Boji, Kage justru yakin sama Boji dan ngakuin kemampuannya Boji. Dia juga bahkan siap buat selalu ngedukung Boji. Jujur, gue terharu sih pas ngeliat scene itu. Gue terharu ngeliat gimana percayanya Kage sama Boji. Karena momen itu walaupun kesannya simple, tapi buat Boji itu jadi momen yang berarti banget. Dan mungkin aja itu yang jadi alasan kenapa anime ini jadi anime masterpiece. Soalnya ngeliat persahabatan yang erat kayak gitu, itu berasanya menyentuh banget gak sih sebagai penonton di anime ini. Sejujurnya waktu ngelihat gimana kerasnya perjuangan Boji, itu kayak nyadarin gue kalau sebenarnya dibalik semua kekurangan itu pasti ada aja 1 atau 2 hal yang bisa kita asah atau bisa kita kembangin. Karena Boji ini kan bisa dibilang dia punya banyak kekurangan, dan kekurangannya itulah yang ngebuat Boji ini akhirnya jadi diremehin sama semua orang. Tapi Boji ini nunjukin kalau ada beberapa hal dalam diri dia yang orang lain itu sebenarnya nggak punya,
Dan itulah yang akhirnya dia asah supaya dia jadi lebih kuat lagi. Kayak misalnya kita bisa ngelihat gimana Boji ini bisa manfaatin kemampuannya dia buat ngebaca gerakan lawannya. Dan dia dapat kemampuan itu karena dia tuli. Terus juga kita bisa ngelihat gimana dengan badannya Boji yang kecil itu ternyata malah ngebuat Boji jadi fleksibel dan bisa ngindarin serangan. Dan itu yang menurut gue keren, karena Boji ini bener-bener manfaatin apa yang dia punya dan apa yang dia bisa lakuin. Terus tadi gue bilang di awal kalau anime ini tuh bisa ngebuat gue simpati atau peduli ke semua karakternya. Ya karena jarang sih gue nemuin anime yang semua karakternya itu diceritain sedetail mungkin. Termasuk dari perjalanan karakternya, dari masa lalu mereka. Menurut gue itu secara gak langsung ngebuat lu jadi peduli gak sih sama karakternya. Lu jadi peduli sama apa yang mereka alamin, apa yang mereka rasain. Dan mungkin juga itu yang ngebuat lu akhirnya jadi ikutan terharu, ikutan sedih atau seneng sama apa yang udah dilakuin sama karakternya. Itu juga sih yang gue alamin waktu gue nonton anime ini. Gue ikut sedih ngelihat gimana tragisnya masa lalu dari Kage. Gue juga terharu banget ngelihat gimana sayangnya Ratu Healing atau ibu tirinya Boji ke Boji sendiri. Gue juga ngerasanya karakter di anime ini tuh digambarin semanusiawi mungkin. Gak ada karakter yang bener-bener jahat, gak ada karakter yang nyebelin atau ngebuat gue benci. Semua yang karakternya lakuin itu ya karena mereka punya motif atau mereka juga dipengaruhin sama masa lalu mereka. Kayak misalnya si Daida, dimana si Daida ini adalah pangeran juga dan dia adalah adik tiri dari Boji. Gue awalnya waktu ngeliat Daida, gue pikir dia bakal jadi tipikal karakter yang nyebelin. Soalnya biasanya karakter yang punya harga diri tinggi itu kan suka mandang rendah orang lain ya, dan agak arogan juga. Tapi gue gak bisa benci sama Daida karena dia masih sayang sama kakaknya. Bahkan karakter yang jadi antagonis di anime ini, yaitu si Miranjo, itu gak ngebuat gue benci sama dia. Walaupun gue gak membenarkan sama apa yang dia lakuin, tapi gue bisa sedikit paham lah sama apa yang dia rasain. Karena dari yang gue lihat, alasan dari hal-hal jahat yang udah dilakuin Miranjo di anime ini, itu dia lakuin cuman gara-gara dia mau bersama orang yang dia sayang. Itu aja. Jadi intinya bisa dibilang sepanjang 23 episode dari anime Osama Ranking ini, gak ada karakter yang gue benci. Yang kurang dari anime ini adalah gue ngerasa ada banyak banget hal yang belum diceritain atau belum dieksplor dari anime ini. Kayak misalnya kita belum tahu kerajaan lain kayak gimana, termasuk raja-rajanya juga. Terus kita juga nggak tahu banyak soal detail dari perankingan raja-raja ini kayak gimana. Gue sih berharap banget bakal ada season 2-nya. Karena walaupun menurut gue season 1-nya itu berasanya bagus banget, tapi sepanjang 23 episode dari season 1 itu berasanya kayak prolog aja. Kayak belum masuk gitu ke inti ceritanya. Oke, mungkin itu aja dari apa yang mau gue sampaikan soal anime ini. Gue bilang sekali lagi kalau anime ini anime masterpiece banget. Gue suka sama semua karakternya, dan gue suka gimana karakternya itu digambarin manusiawi banget. Gue juga suka ngelihat perjalanan dari Boji, gimana dia ini awalnya diremehin orang, tapi lama-kelamaan dia nunjukin kalau semua orang itu salah. Sebenarnya ada dua hal yang gue dapat dari anime ini yang mungkin bisa jadi pelajaran buat gue dan buat kalian semua. Yaitu yang pertama, gue bisa bilang kalau persahabatan yang erat itu bisa menguatkan satu sama lain. Terus yang kedua, yang paling utama, walaupun kita diremehin orang lain, direndahin orang lain, walaupun gak ada orang lain yang mengapresiasi apa yang udah kita lakuin, tapi jangan pernah ragu sama diri kita sendiri. Jangan pernah ragu sama potensi yang kita punya, dan jangan pernah menyerah. Oke, itu aja dari video kali ini. Gue pengamat anime. Sampai jumpa di video selanjutnya.